Udah hampir sebulan ini Bapak-Bapak semua ini fenomenanya. Oke, saya sharing materi terlebih dahulu. Malam ini judul baru, judulnya adalah Getting the Right Talent by 7C Techniques Recruitment. Ini merupakan bagian daripada salah satu strategi kita harus mendapatkan talent. Nah, strategi ini adalah sebenarnya sih strategi ini pernah atau mungkin pernah kita lakukan ya, Bapak-bapak pernah kita lakukan, atau ini pernah kita ketahui sebenarnya. Cuma kayaknya kita tuh masih terjebak dengan model-model rekrutmen tuh yang lama, dengan pertanyaan, dengan assessment tuh yang lama, sehingga kita tidak mendapatkan right talent, kita tidak mendapatkan good talent. Nah, untuk itu kita akan sedikit mengubah kembali strategi yang sudah kita lakukan dalam proses rekrutmen, supaya kita bisa, sebenarnya kita harusnya tahu apa sih kebutuhan daripada tenaga kerja oleh perusahaan. Sehingga nantinya kita bisa mengetahui bagaimana caranya kita bisa mendapatkan orang-orang yang kompeten. Kita bisa mendapatkan orang-orang yang punya kualifikasi, kita bisa mendapatkan kandidat yang punya kemampuan. Sehingga nantinya ini tentu akan berpengaruh terhadap bagaimana organisasi itu akan tumbuh. Karena begini, Bapak-Bapak, ketika kita melakukan proses rekrutmen secara umum, orang hanya sebatas melihat dari luarnya saja, tapi tidak melakukan rekrutmen itu dengan detail dan juga in-depth. Kenapa in-depth itu harus kita lakukan? Teknik rekrutmen itu harus kita melakukan, benar-benar kita mengolah. Apalagi sekarang kita berhadapan dengan era revolusi industri 4.0, di mana menyebabkan bahwa beberapa jabatan atau beberapa pekerjaan itu bisa dikatakan sekarang lebih kepada arahnya ke arah digitalisasi. Nah, untuk itulah bahwa makin banyak sekarang perusahaan-perusahaan yang mereka tuh mencari kandidat, walaupun bidangnya bukan bidang IT, walaupun bidangnya sendiri tidak ada hubungan dengan sistem, tapi banyak akhirnya perusahaan menganggap bahwa ketika kita membutuhkan finance, kita harus finance yang tahu digital. Ketika kita hire seorang HR, berarti HR-nya harus tahu tentang digital. Ketika kita hire seorang di bagian warehouse itu juga harus tahu tentang digital. Bahkan juga ketika kita harus hire itu di bagian accounting, dia harus tahu mengenai masalah digitalization dan juga teknologi. Nah, inilah akhirnya mendorong bahwa perusahaan harus bisa melakukan suatu strategi. Nah, strategi inilah yang dikatakan ada metodenya adalah 7C Techniques Recruitment. Mungkin ada yang pernah mendengar atau mungkin ada yang belum pernah mendengar bagaimana sih sebenarnya daripada 7C Techniques Recruitment. Karena memang kalau tadi saya katakan, mungkin kita pernah lihat atau mungkin kita pernah lakukan, cuma kita mungkin nggak aware, teknik itu merupakan bagian daripada salah satu komponen daripada 7C ini. Kendala yang sering terjadi dalam proses rekrutmen adalah ketika kita melihat kandidat pada saat di-assess, kemudian pada saat dia di-interview, pada hasil assessment dan juga hasil interviewnya, mungkin itu menggambarkan sesuai dengan ekspektasi perusahaan. Hanya saja banyak juga nih perusahaan-perusahaan yang ketika mereka melakukan proses rekrutmen itu, antara hasil rekrutmen dan ketika mereka sudah bekerja itu jauh berbeda. 120 derajat berbeda. Kenapa berbeda seperti itu? Ya mungkin pada saat pada saat kita melakukan interview, kita tidak lakukan secara mendalam lagi, dan kita tidak mengeksplor bagaimana sih rekrutmen itu. Nah, disinilah kita sekali lagi harus memperbaiki mungkin proses rekrutmen itu sendiri. Jangan sampai nanti ketika kita sudah mendapatkan kandidat yang baik, ternyata nggak sesuai dengan ekspektasi. Karena saya pernah terjadi waktu saya melakukan rekrutmen untuk posisinya itu nggak main-main, kita nyari adalah waktu itu senior finance manager. Waktu itu saya kerja di perusahaan media. Saya sempat ragu dengan kandidat tersebut karena saya merasa bahwa kandidat tersebut bisa dikatakan belum sesuai dengan ekspektasi. Hanya saja usernya bilang bahwa enggak Pak, orang ini bagus Pak, secara teknis di bidang finance, bahkan dia menguasai accounting dan juga tax, ini sangat bagus. Padahal saya melihat dari sisi lainnya, si kandidat ini tuh kurang bagus atau kurang sesuai dengan industri.
Untuk itu saya tidak merekomendasikan, hanya saja karena dari user yang bilang, nggak Pak, tetap kita pakai, ya sudah, akhirnya itu kembali kepada si user itu sendiri. Dan ternyata memang benar. Orang itu, si karyawan baru itu baru masuk 1 bulan, wah udah kelihatan ininya apa, nggak benar ya. Berarti apa? Ada yang salah. Ada yang salah nih. Usernya akhirnya ngeluh ke saya, Pak, ini ternyata kita nggak dapat ini, Pak, nggak dapat apa namanya, sebenarnya sesuai Pak Hendy bilang bahwa kandidat tersebut memang nggak cocok. Loh, saya sudah bilang, kita tidak hanya melihat dari sisi teknis, tapi non teknis juga itu merupakan poin penting juga di dalam proses rekrutmen. Sehingga kita harus tahu bagaimana sih sebenarnya kebutuhan daripada rekrutmen. Oke, kalau kita berbicara mengenai masalah kebutuhan rekrutmen, kita tahu bahwa ada beberapa proses yang harus dilakukan, ada beberapa tahapan yang harus dilakukan. Hanya saja tahapan ataupun proses itu banyak yang dilanggar. Padahal kalau dilihat ya Bapak-Bapak, proses untuk kita bisa mendapatkan good talent ataupun good candidate, kita harus melalui begitu banyaknya proses. Kenapa? Karena kita harus memastikan bahwa orang-orang yang bekerja di perusahaan adalah orang-orang yang tepat. Dan mereka ini adalah orang-orang yang sesuai dengan ekspektasi perusahaan. Makanya begitu banyaknya tahapan-tahapan, begitu banyaknya jenjang terhadap proses rekrutmen membuat sepertinya kok lama. Oke. Kalau kita kembali lagi bagaimana proses rekrutmen, tentunya kan kita harus melihat apa yang menjadi kebutuhan daripada perusahaan. Untuk menduduki suatu jabatan, tentu kita membutuhkan adalah semacam requirement. Requirement inilah yang dibutuhkan sebenarnya oleh perusahaan. Organisasi itu membutuhkan kandidat itu seperti apa? Karakternya kayak gimana? Perilakunya, kemudian pola pikirnya, cara bekerjanya, cara komunikasinya, itu selalu harus diperhatikan. Makanya kok suka ada namanya rekrutmen itu dengan menggunakan psikotes, ya kan? Kenapa harus pakai psikotes gitu? Kalau saya melihatnya begini, saya melihatnya psikotes itu bukan kita mencari pintar atau bodoh, bukan. Psikotes itu kita bukan mencari orang ini mampu atau tidak mampu, bukan, tapi adalah kalau saya pribadi, saya melihatnya psikotes itu dibutuhkan sebenarnya potensi apa yang terjadi dengan karyawan kalau dia dalam keadaan yang under pressure. Karena kan potensi orang berbeda-beda. Ya, keadaan orang berbeda-beda. Makanya kalau kita melihat kenapa akhirnya psikotes itu dibutuhkan, psychology test itu kenapa dibutuhkan? Karena kita melihat bahwa sebenarnya apa yang akan terjadi bagi karyawan dalam posisi yang sama sekali tidak menguntungkan. Untuk posisi yang sama sekali tidak mengenakkan gitu. Nah, inilah kalau kita melihat bagaimana sebenarnya perusahaan itu mereka benar-benar harus bisa melihat, menilai, dan juga memilih orang-orang yang tepat bisa bergabung di perusahaan. Pada intinya gini, ketika kita sudah mendapatkan begitu banyaknya CV yang masuk ke perusahaan, kita harus melakukan ada proses namanya shortlisted, penjaringan, atau kita benar-benar mencari orang-orang yang tepat. Bukan berarti kita mendapatkan orang itu dari lulusan mana. Sekarang itu perusahaan sudah tidak melihat dari lulusan mana, Bapak-Bapak. Perusahaan sudah tidak melihat dari universitas mana, lulusan universitas mana, institut mana, sekolah tinggi mana gitu kan. Apakah dia sarjana, diploma. Untuk pekerjaan yang untuk jabatan yang levelnya staff, mereka tidak melihat ke situ. Maksudnya dilihat dari sisi IPK-nya segala macam. Tapi kalau misalkan dia sudah senior pun, itu pun akan diabaikan akhirnya, karena orang akan melihat bagaimana pengalamannya, apa yang dikuasai, apa yang benar-benar mereka bisa lakukan, apa yang mereka bisa kerjakan, sehingga di situ kelihatan bagaimana sebenarnya perusahaan itu bisa mendapatkan kandidat yang tepat. Tadi pagi saya kebetulan meeting dengan klien saya, dia cerita gitu, susah ya Pak sekarang dapat kandidat, untuk nyari SPG aja kita susah. Untuk nyari sales saja susah loh. Bayangkan nih Bapak-Bapak, posisi yang kalau menurut kita tuh kayaknya gampang nyari kandidatnya, SPG dan sales ternyata itu susah. Kenapa susah? Karena mindset kandidat itu sudah berubah. Mindset kandidat itu sudah perusahaan belum bisa mengakomodir kebutuhan daripada kandidat tersebut. Maksudnya kebutuhan daripada market kandidat. Kalau dulu orang begitu gampangnya kita mendapatkan seorang sales, begitu gampangnya kita meng-hire seorang SPG. Tapi sekarang tuh betapa sulit. Karena orientasi pencari kerja itu mereka sudah punya ekspektasi yang tinggi.
Ini coba kita perhatikan deh. Mereka sudah punya ekspektasi yang tinggi, makanya kita membutuhkan shortlisted itu untuk apa? Untuk kita bisa mendapatkan ini orang yang tepat. Sekali lagi, bukan dari lulusan mananya. Saya sering punya pengalaman tuh nggak enak ya. Lulusan dari universitas ternama di Indonesia. Kemudian dia IPK-nya juga bagus. Tapi ternyata pas dia kerja, kok nggak sesuai dengan harapan ya. Nggak sesuai dengan ekspektasi di awal. Dari situlah akhirnya kami itu pun berpikir bahwa dia lulusan dari universitas mana, institut mana, sekolah tinggi mana, akademi mana, itu tidak menjadi jaminan bahwa orang itu pasti bagus atau itu akan jelek. Enggak. Dan juga kita tidak melihat apakah IPK itu sangat berpengaruh. No. Emangnya ditanya, mata kuliah yang kamu pelajari relevan nggak? Linear nggak dengan pekerjaannya? Pasti enggak. Nah, untuk itulah akhirnya kita harus mengubah mindset, akhirnya berubah paradigma, bahwa kita mencari adalah kandidat yang tepat. Pertama, kalau untuk yang fresh graduate, tentu kita tidak bisa bertanya mengenai pengalaman kerja, karena dia belum pernah punya pengalaman kerja. Tentu yang kita tanyakan seputaran motivasi dia. Seberapa kuat dia punya motivasi untuk melakukan pekerjaan, seberapa kuat kemauan dia untuk melakukan suatu pekerjaan itu, sehingga pekerjaan itu menjadi lebih berarti. Dan juga pekerjaan itu bisa dilakukan. Dengan kata lain hanya, segala aktivitas rekrutmen itu kita harus benar-benar memperhatikan bagaimana background daripada si kandidat tersebut. Bagaimana latar belakang dalam artian pengalaman, dan dalam artian bagaimana sosial life-nya, kehidupan sosialnya seperti itu. Karena dari situ kita bisa mengidentifikasi apa yang menjadi kebutuhan orang tersebut. Nah, untuk itulah kalau kita melihat bagaimana sebenarnya perusahaan itu harus bisa mencari kandidat yang tepat, mencari kandidat yang benar-benar sesuai dengan harapan perusahaan, sehingga perusahaan pun akan bisa mendevelop orang-orang tersebut untuk mencapai apa? Untuk bisa mencapai produktivitas sesuai dengan target yang sudah dibuat oleh perusahaan. Nah, sekarang gini nih, kalau kita melihat dalam konteksnya adalah dalam proses rekrutmen, ketika kita melakukan begitu banyak tahapan, toh ternyata kok kita tidak mendapatkan akhirnya kandidat yang tepat. Oke, kenapa terjadi seperti ini? Ini kita mungkin Bapak-Bapak pernah mengalami, karena saya pernah mengalami. Jadi ketika kita sudah mendapatkan suatu kandidat, kemudian kita sudah berikan offering letter kepada kandidat. Dan kita nunggu dia akan join di perusahaan sesuai dengan tanggal yang sudah disepakati. Once ketika tanggalnya sudah tiba, hari hanya, ternyata kandidat itu mundur. Maaf Pak, saya nggak jadi join dengan perusahaan Bapak. Tentu kita nanya dong, kenapa Anda nggak jadi join? Sebenarnya Pak, dalam proses kemarin itu saya sudah ada ikut beberapa proses interview Pak di tempat lain. Dan saya lebih memilih perusahaan yang itu Pak daripada perusahaan Bapak. Terima kasih Pak opportunity yang sudah diberikan kepada kami. Oke. Di satu sisi kita merasa kok sepertinya perusahaan kita diabaikan ketika si kandidat itu memilih perusahaan lainnya. Sebenarnya itu alasan klasik kalau saya bilang. Nih, ini saya kasih tahu ya, itu sebenarnya alasan klasik loh Bapak-Bapak. Kandidat yang mengatakan nggak jadi join dengan alasan dia sudah diterima di perusahaan lain atau misalkan dia sudah mengikuti proses di tempat lain dan lebih memilih perusahaan lain, sebenarnya bukan itu konteksnya. Sebenarnya mereka tuh sebenarnya sudah cross check perusahaan kita. Mereka tuh sebenarnya sudah cross check di perusahaan kita. Dan ketika mereka lihat mendapatkan informasi yang kurang tepat atau kurang pas, mereka hanya berpikir, mendingan saya nyari lagi, mereka saya googling lagi pekerjaan, ketimbang saya masuk ke perusahaan tersebut, saya jadi suffer. Saya jadi menderita. Nah, ini kita suka nggak menyadari proses rekrutmen tersebut. Bahwa salah satu yang poin penting ketika kita melakukan proses rekrutmen adalah brand itu harus menjadi salah satu faktor penting. Brand perusahaan itu merupakan salah satu parameter akhirnya bagaimana perusahaan itu mereka tuh bisa menentukan dan mereka bisa memilih. Mereka tuh bisa memberikan bagaimana sih perusahaan kami. Apakah perusahaan besar itu sudah menjadikan jaminan? Oke, itu akan dijadikan jaminan oleh siapa? Oleh pencari kerja. Begitu banyaknya perusahaan-perusahaan besar seperti Unilever, kemudian juga Orang Tua Group, Mayora, kemudian Bank BCA, Bank Mandiri, Bank BRI, dan perusahaan-perusahaan besar lainnya, itu akan dijadikan salah satu pertimbangan akhirnya mereka tuh akan memilih. Walaupun mungkin tempat perusahaan kita bekerja itu lebih besar daripada perusahaan-perusahaan tadi, mungkin tapi secara brand kita kurang dikenal. Kita secara brand kurang dikenal. Kenapa? Karena brand awareness itu menjadi hal yang penting dalam proses rekrutmen, sehingga kita akhirnya tidak mendapatkan kandidat itu. Ketika kita tidak mendapatkan kandidat itu, akhirnya ya mereka akan memilih. Dan kita
akan mencari lagi, butuh waktu lagi, mundur lagi waktunya. Nah, makanya kalau saya bilang, kalau saya lihat adalah strategi rekrutmen itu harus dilakukan secara tepat sehingga kita bisa mendapatkan kandidat yang tepat juga. Oke, dalam proses rekrutmen itu orang akan melihat bagaimana dari sisi organisasi. Maksudnya daripada company size, besar atau kecilnya perusahaan. Perusahaan itu mereka dalam melakukan proses rekrutmen tentu mereka selalu advertise. Apakah mereka menggunakan Jobstreet, apakah mereka menggunakan LinkedIn, apakah mereka menggunakan website mereka atau mereka menggunakan headhunter atau apapun. Itu cara bagaimana mereka bisa mendapatkan tim yang mendapatkan kandidat yang tepat. Bahkan perusahaan-perusahaan besar mereka tuh punya rekrutmen department di bawahnya HR division. Atau perusahaan yang sekarang tuh sudah transformasi, mereka namanya tuh sudah bukan recruitment department, tapi sudah talent acquisition. Istilahnya lebih keren lagi, talent acquisition. Karena akhirnya mereka tuh akan menggunakan pola seperti itu. Ketika perusahaan itu mereka tidak mendapatkan kandidat, mereka biasa menggunakan pihak ketiga untuk mencari kandidat itu. Siapa kandidat itu? Apakah bisa dengan perusahaan alih daya, atau kita menggunakan dengan headhunter? Hanya saja, banyak perusahaan di Indonesia belum mau pakai headhunter. Kenapa? Biaya mahal. Headhunter biaya mahal. Akhirnya mereka nggak mau deh kita pakai headhunter karena biayanya mahal. Ya karena memang itu kondisinya seperti itu. Nah, untuk itu kita bisa melihat bagaimana sebenarnya, kembali lagi bahwa apa yang menjadi kebutuhan perusahaan itu, apa yang menjadi kebutuhan perusahaan untuk mendapat kandidat seharusnya sesuai dengan ekspektasi perusahaan, sehingga kita bisa melihat kandidat ini adalah orang yang tepat. Nih gini, waktu saya pernah melakukan proses rekrutmen untuk posisi yang sangat senior posisinya dan cukup tinggi, itu levelnya adalah GM. GM ketika kita sudah melakukan explore, usernya sudah bilang bahwa usernya waktu itu bilang, Pak, saya dulu deh Pak, jangan Pak Hendy dulu deh, saya dulu Pak. Saya benar-benar tahu dulu strategi dia. Oke, saya kasih gitu kan. Itu cuma masalah teknis kan. Saya kasih kepada usernya untuk benar-benar mengeksplor. Terus dia bilang gini, oh bagus nih Pak, kandidatnya oke banget nih Pak. Nanti silakan nih Pak Hendy explore untuk masalah apa namanya internalnya Pak, sosialnya bagaimana Pak. Oke, secara teknis si kandidat ini cocok nih sama usernya, cocok. Tapi ketika saya langsung menginterview si kandidat ini, saya tidak nanya secara teknis kan, karena teknis saya kan nggak ngerti ya. Saya tanya secara general saja. Saya mendapatkan satu garis benang merah bahwa ini kandidat ini nggak tepat. Kandidat ini nggak tepat. Pertanyaan saya dia sebenarnya pertanyaan jebakan. Saya suka mengajukan pertanyaan jebakan sama kandidat. Jadi waktu itu posisinya sebagai GM, General Manager. Nah, saya tanya, Pak, kami tidak mempermasalahkan usia. Waktu itu usia pensiun adalah 56 waktu itu. Si kandidat ini usianya sudah 53. Which is 3 tahun lagi dia sebenarnya sudah mau masuk NPP kan. Masa persiapan. Tapi karena di perusahaan kami itu tidak melihat usia tersebut karena udah posisi tinggi, akhirnya waktu itu ada satu pertanyaan yang saya tanya, sebenarnya simpel pertanyaan ini, saya tanya sama si kandidat ini adalah, di usia Bapak sudah 53 tahun, sedangkan kita tahu usia pensiun adalah 56 tahun, apa yang Bapak cari sebenarnya? Saya pertanyaan cuma, apa sebenarnya Bapak cari? Usia Bapak sudah 53 tahun dan patut diketahui bahwa usia pensiun di perusahaan kami adalah 56 tahun. Berarti apakah 3 tahun Bapak cukup berkontribusi? Ternyata jawabannya di luar dugaan saya nih Bapak-Bapak. Apa jawabannya Pak Ganda? Jawaban si kandidat itu adalah, saya nggak perlu lama-lama, karena perusahaan ini sudah well established Pak. Saya cukup 1 tahun, sudah selesai. Kemudian saya cari lagi tempat lain. Langsung orang itu saya batalkan. Karena dia cuma beralasan bahwa, saya cuma 1 tahun di perusahaan ini, sudah selesai, saya nggak perlu lama-lama. Loh, kita mendevelop sesuatu itu tidak mungkin kita berbicara 6 bulan. Kita tidak mungkin berbicara 1 tahun. Kita tidak berbicara 1 tahun 6 bulan, 1,5 tahun, kita tidak berbicara 2 tahun. Tapi kita berlakukan secara bertahap dan juga ada continuity. Sedangkan si kandidat dengan entengnya bilang, saya tidak akan lama Pak di perusahaan ini, saya cuma 1 tahun. Oh kalau begitu, kami tidak mencari orang yang cuma easy come, easy go, saya bilang itu kan. Kenapa begitu Pak? Ya kami tidak mengharapkan seperti itu. Yang kami cari adalah, justru kami ingin mencari kandidat yang punya pengalaman yang baik di luar sana, untuk mereka bisa implementasikan di perusahaan kami.
Dan kemudian kandidat itu jawabnya begini, oh karena pengalaman saya sudah lebih dari 25 tahun, 6 bulan selesai Pak sama saya. Apakah itu bisa dijadikan patokan Pak? Enggak, saya bilang. Kemudian saya diskusi sama user dan kita berdebat, debatable gitu waktu itu. Karena dia bilang teknis, saya bilang Pak, oke teknis, apa Bapak mau Pak? Bapak cuma punya GM 1 tahun, udah gitu dia keluar kita cari lagi Pak. Wasting time bagi perusahaan. Wasting time bagi perusahaan. Nah, dari contoh seperti ini sebenarnya Bapak-Bapak, kita bisa melihat bahwa strategi rekrutmen itu sepertinya kok kayaknya gampang. Kok kayaknya mudah. Kita cuma hanya menanya ini apa, tapi kalau kita benar-benar mengeksplor apa yang menjadi kebutuhan perusahaan, rely on dengan kualifikasi kandidat. Hanya kita bisa tahu sebenarnya bagaimana sih kualitas kandidat itu. Karena kalau kita melakukan proses rekrutmen itu sebenarnya kita tahu itu merupakan langkah utama bagaimana kita mendapatkan good candidate untuk bisa mendorong produktivitas. Sebenarnya poinnya adalah di situ. Sehingga kita bisa melihat yang menjadi kebutuhan perusahaan di masa ke depannya adalah kita mendapatkan kandidat yang tepat dan kandidat sesuai dengan ekspektasi perusahaan. Tapi kalau misalkan perusahaan hanya mendapatkan kandidat, dia bekerja secara produktivitasnya dia mungkin kurang atau mungkin tidak pas, akhirnya wasting time. Proses rekrutmen itu tidak akan pernah kita lakukan dengan baik. Kenapa? Karena kayak tadi, kita sebenarnya, oh ini bagus Pak, bagus dari mananya? Makanya gini nih Bapak-Bapak, saya tuh berapa kali ya kalau interview itu saya suka tandem sama partner saya, sama usernya gitu. Pak, ini Pak Hendy lah, dia bilang, ya udah. Setelah selesai proses interview, banyak nih partner saya tuh ngomong sama saya, Pak Hendy kok interview kejam amat ya Pak? Orang tuh dikulik sekulik-kuliknya sampai orang nggak bisa ngomong. Loh, sebenarnya saya bukan kejam. Saya pengen tahu, ketika orang itu sudah punya pengalaman kerja, harusnya dia kan menguasai pekerjaan tersebut. Harusnya dia benar-benar paham terhadap pekerjaan tersebut. Tapi kalau misalkan dianya nggak paham, saya jadi bertanya-tanya dong, nih orang bekerja sedemikian lama jadi posisi tersebut, sebenarnya dia paham pekerjaannya apa enggak sih? Dia ngerti pekerjaannya apa enggak? Gitu loh. Jadi itu kita kebanyakan, jadi saya tuh seolah-olah banyak yang bilang, Pak ini kalau nanya seperti interogasi orang, mungkin cara saya kali ya. Tapi saya merasa bahwa ya itu harus kita lakukan. Karena justru adalah yang menjadi gerbang utama kita mendapatkan kandidat yang tepat adalah di proses rekrutmennya. Mungkin Bapak-Bapak juga dengar banyak perusahaan yang tahan ijazah karyawannya. Walaupun dalam undang-undang tidak diatur. Tapi kalau menurut kami, tidak ada relevansinya menahan ijazah dengan security perusahaan tersebut, keamanan perusahaan tersebut. Kalau dia kabur, tetap aja kabur, Pak. Kalau karyawan udah kabur, dia tetap akan kabur. Lalu ijazah yang kita tahan di perusahaan, itu gunanya buat apa? Dijaminkan ke bank juga nggak bisa, dijaminkan ke leasing juga nggak bisa, digadai juga nggak bisa. Itu cuma selembar kertas yang tidak ada artinya oleh orang lain, tapi sangat berarti bagi si pemilik ijazah. Kan begitu. Ya kan? Nah, supaya orang itu nggak kabur, Pak. Nah, kalau misalkan mereka berbicara supaya mereka nggak kabur, saya akan bilang, rekrutmen Anda, cara Anda melakukan rekrutmen, dan juga cara Anda melakukan interview, diubah. Jangan menggunakan pola lama. Orang tuh kalau interview tuh suka menggunakan pola lama tuh seperti ini. Apa aktivitas Anda di akhir pekan? Ya orang kan masing-masing gitu loh. Misalkan kalau saya di akhir pekan, kalau misalkan saya nggak ada kelas ngajar di Belar atau di mana, saya paling kalau nggak di rumah saya jalan sama keluarga. Tapi apa itu dijadikan semacam catatan penting bagi perusahaan? Relevansinya juga nggak kelihatan gitu loh, hubungannya nggak kelihatan. Kenapa kita tidak bertanya, pahamkah Anda terhadap integritas? Apa yang Anda tahu tentang integritas? Apa yang Anda ketahui tentang bagaimana terhadap resiko pekerjaan? Dari situ kita akhirnya bisa mengeksplor apa yang menjadi kelebihan daripada si kandidat itu, supaya kandidat itu benar-benar dia paham terhadap ini, terhadap pekerjaannya. Nah, ini yang saya katakan tadi, bagaimana sebenarnya kita ketika kita melakukan proses rekrutmen, kita mesti benahin pada saat di interview session-nya.
Karena itu merupakan bagian daripada asesmen kandidat. Nah, kalau kita melihat rekrutmen ini kan sebenarnya adalah suatu proses kerja yang unik gitu loh. Benar-benar unik nih, dari 15 langkah seperti ini, 15 tahapan seperti ini, kalau bilang banyak, banyak. Pertama, kita harus bisa mengidentifikasi kebutuhan kita melakukan rekrutmen apa. Apakah untuk mengganti posisi yang sudah ditinggalkan? Apakah memang harus diganti? Itu satu. Yang kedua, ini untuk satu jabatan baru. Ya kan? Yang ketiga, kita nambahin jumlah SDM. Nah, inilah yang harus kita bisa mengidentifikasi kebutuhan hiring tersebut, kebutuhan rekrutmen. Karena begini ya Bapak-Bapak, ya saya sering ketemu kalau kita buat budget kebutuhan tenaga kerja, rata-rata departemen lain dia bilang, kita kekurangan karyawan Pak, kita butuh tambahan karyawan. Pertanyaan emang beneran kurang atau mereka nggak melakukan analisis? Mereka harus lakukan analisis karena kita harus melihat apa menjadi kebutuhan daripada perusahaan sebenarnya. Sekarang jumlah karyawan yang ideal di perusahaan itu sebenarnya berapa sih? Apalagi sekarang kita di era revolusi industri 4.0. Digitalisasi dan teknologi itu merupakan bagian sekarang daripada organisasi. Akhirnya beberapa posisi akan tereliminasi dan kita tidak akan melakukan proses seleksi lagi. Nah, dari sini kita akhirnya melihat kebutuhan training, kebutuhan hiring itu, kebutuhan rekrutmen itu menjadi hal yang penting atau tidak sebenarnya. Sehingga kita bisa tahu dalam proses merencanakan rekrutmen itu, kita harus tahu, kita harus membuat suatu perencanaan rekrutmen itu secara tepat. Kenapa? Karena kita tidak bisa melakukan rencana rekrutmen itu dengan tepat, akhirnya kembali lagi kita tidak akan mendapatkan kandidat yang tepat. Kemudian juga bagian penting daripada rekrutmen tentu kita harus bisa melihat apa yang menjadi kebutuhan. Oh, kita butuhnya ini. Boleh lihat nggak job desk? Dari situ kita bisa tahu sebenarnya kebutuhan kandidat yang diinginkan oleh user atau dalam perusahaan itu adalah seperti apa. Walaupun kita berbicara yang dicari misalkan finance staff. Ini finance staff ngurusin apa? Apakah adminnya doang? Apa dia ngurusin tentang masalah cash in, cash out? Apa dia ngurusin masalah bikin laporan keuangan atau apa? Harus dijelaskan dulu job desk-nya sehingga kita bisa dapat kandidat ini sesuai ya dengan job desk yang dimiliki oleh perusahaan untuk jabatan tersebut. Ya kan? Nah, baru kemudian kita akan melakukan proses pencarian tenaga kerja melalui iklan. Nah, gini nih. Saya selalu memberikan semacam saran bagi perusahaan-perusahaan. Banyak perusahaan itu mereka membuka lowongan pekerjaan itu, mereka tuh bukanya di job portal, Jobstreet. Untuk kondisi sekarang ya, Bapak-Bapak, untuk kondisi sekarang, nggak tahu besok, nggak tahu lusa, nggak tahu tahun depan, nggak tahu bulan depan, sekarang itu kita dengan menggunakan job portal sebenarnya udah nggak cocok. Walaupun memang banyak perusahaan masih mengatakan cocok. Tapi kalau saya melihat, trennya sekarang berubah. Trennya sekarang berubah. Kenapa? Karena perusahaan sekarang mencari orang-orang itu dengan menggunakan sosial media. Orang menggunakan sosial media. Contohnya adalah LinkedIn. Banyak orang hanya buka lowongan, banyak perusahaan hanya buka lowongan kerja itu melalui LinkedIn. Karena kenapa? LinkedIn itu kan adalah sosial media khusus bisnis ya, bukan sosial media umum ya. Mereka menggunakan LinkedIn karena mereka akan mendapatkan, karena LinkedIn itu biasa profil seseorang itu calon kandidat itu biasa ada referensinya kan. Nggak betul lagi kita siapa referensinya Anda tulis lagi enggak. Tapi di situ kita bisa melihat siapa bagaimana orang mereferensikan untuk si profil tersebut. Kemudian juga sekarang perusahaan juga sudah mereka masih aja menggunakan headhunter, masih aja menggunakan job portal seperti yang tadi saya bilang, hanya Jobstreet ya, ada Slicker, kemudian ada banyak lah gitu kan. Tapi kalau Indeed bukan ya, kalau Indeed itu semacam agregator. Dia bukan
apa namanya, bukan job seeker, bukan search engine, dia sebenarnya adalah agregator kalau Indeed. Nah, kembali lagi, perusahaan sekarang akhirnya mereka menggunakan cara lain. Cara yang lainnya apa? Mereka menggunakan referensi. Ternyata referensi ini jauh lebih efektif ketimbang menggunakan proses rekrutmen tradisional. Karena referensi itu menjadi hal yang paling diperhatikan sekarang oleh perusahaan. Oh, kita nyari orang seperti ini, tolong dong referensikan. Nah, itu yang saya suka lakukan gitu loh. Saya pribadi, saya suka lakukan itu, saya mereferensikan. Walaupun teman saya sekalipun, kalau saya bilang teman saya itu secara kualifikasi kurang, saya tidak akan referensikan. Karena dengan ada referensi, berarti kan nama baik kita tuh dijaga banget itu sama si kandidat dan oleh perusahaan tentu. Kemudian juga kita harus melihat bahwa dalam proses rekrutmen ada beberapa tahapan-tahapan yang kita lakukan. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Nah, tahapan-tahapan ini merupakan salah satu bagian penting dalam proses rekrutmen tersebut. D. Begitu banyaknya 15 tahapan ini yang ada di sini, saya tuh coba saya meng-highlight di background check dan juga reference check. Saya biasa suka melakukan background check. Background check itu saya benar-benar memastikan apakah benar orang ini dia punya pengalaman di bidang yang dipegang ini. Beneran nggak? Karena background check ini jangan sampai kita mendapatkan ya kandidat abal-abal. Sekarang ada istilah kandidat abal-abal. Pernah saya beberapa kali lakukan, dan posisinya tuh nggak main-main. Background check yang saya lakukan adalah, oh ternyata orang ini dia posisinya waktu itu kebetulan saya lagi nyari HR Director. Dilihat dari pengalamannya sih cukup menjanjikan menurut saya. Tapi ketika pada saat saya interview, mati, orang itu nggak ngerti sama sekali. Saya sampai bingung. Levelnya HR Director. Cuma ketika saya tanya, yang kaitannya terhadap HR Director, orang tersebut mati kutu. Bahkan dia nggak bisa jawab. Yang menjadi basicnya HR sama sekali dia nggak tahu. Padahal dia sebagai HR Director. Kok bisa? Ya nggak tahu. Mungkin nasib baik dia kali jadi HR Director. Cuma saya melihatnya, kok bisa orang seperti ini? Contoh yang ada 2 pertanyaan yang menjebak. Pertama, saya tanya waktu itu seputaran masalah hukum ketenagakerjaan. Kita tahu Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 yang menggantikan Perpu Nomor 2 tahun 2022 yang menggantikan Omnibus Law yang sudah dibatalkan tersebut. Waktu itu saya tanya, undang-undang itu memang baru terbitnya itu tanggal 30 Maret 2023. Selang 1 minggu saya melakukan interview. Begitu kagetnya saya, 10 kandidat yang saya panggil, 10-10-nya nggak tahu tentang Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023. Saya bilang basic hukumnya aja, basic peraturannya dia nggak tahu loh. Basicnya aja nggak tahu loh. Saya di perusahaan saya sekarang, saya bukan orang HR, saya adalah merupakan salah satu saya sekarang berada di operasional. Tapi saya juga melihat bahwa HR-nya saya, dia ngerti tentang ini, tentang apa? Tentang regulasi tersebut. Kenapa? Karena dia cari tahu. Jawabannya apa dari 10 kandidat itu? Semuanya rata-rata ngomongnya adalah, maaf Pak, saya nggak update. Itu mengenai apa ya Pak, kalau boleh tahu? Waduh, saya bilang, itu adalah penetapan Perpu Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Oh, berarti tentang Omnibus Law, Pak? Iya, saya iyakan. Ya berarti Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020. Padahal itu undang-undang sudah dibatalkan tanggal 25 November tahun 2021. Gagal. Dari sisi knowledge, legal knowledge, gagal. Saya tanya lagi, ini saya tanya ekspektasi, nggak main-main. Saya tanya, kira-kira menurut Anda, berapa gaji yang Anda minta? Variatif ngomongnya. Dan semua maunya itu gagal. Kenapa? Karena mereka melihat angka yang tinggi. Kalau HR Director, berarti gajinya harusnya di atas 90 juta, Pak. Wih, nanti dulu. Saya kerja di aerowisata, BUMN. Ini saya kasih tahu aja nih, Pak Ganda, Bapak-Bapak. Direkturnya aja tuh 55 juta. Bagaimana mungkin GM Human Capital saya waktu itu gaji saya adalah 90 juta. CEO saya gaji 55 juta, Pak. Waktu itu tahun 2017.
Sedangkan gaji saya waktu itu adalah 30 juta. Itu pun dibilang gaji saya udah ketinggian. Ya iya ketinggian, orang beda 25 juta sama direksi. Mepet gitu loh. Dan rata-rata kemarin mereka tuh menjawab di atas 90 juta. HR Director harusnya 100 juta, bahkan 120 juta. Wah, di sini kesalahan terbesar keduanya. Kenapa? Karena dia tidak bisa membedakan industri. Oke, mungkin kalau dia perusahaan mining dari luar gitu kan, misalkan dia Schlumberger atau misalkan di Baker Hughes gitu kan, oke, itu mungkin bisa dijadikan salah satu pertimbangan. Lah ini perusahaan lokal multinasional, dia minta harga segitu. Dari sini kan saya bisa akhirnya kita sebagai recruiter, ya, kami waktu itu sebagai recruiter, akhirnya kita melihat bahwa ternyata si kandidat ini secara background-nya tuh nggak mampu. Jangan kita ngomong yang begini, ternyata background-nya tuh nggak mampu. Jauh banget. Itu satu. Kemudian juga reference check yang kami sudah sering lakukan. Oke, kalau untuk reference check, kita nanya, bukan perusahaan sekarang dia kerja, jangan. Tapi tanyalah sama perusahaan sebelumnya. Nah, reference check ini biasa dilakukan untuk posisi-posisi yang manajer ke atas. Walaupun ada juga beberapa perusahaan mereka melakukan cross check reference itu untuk all position. Cuma waktu itu saya belum pernah dapat sih ya. Kita waktu itu saya bekerja di SI Global, untuk semua posisi dia cross check reference. Cuma waktu selama saya bekerja di situ selama 4 tahun, yang saya hire kebanyakan waktu itu posisi-posisi yang orang sudah berpengalaman. Saya nggak tahu tuh gimana cross check reference orang yang ini, orang yang masih fresh graduate. Mungkin di cross check sama temennya kali. Ya, kalau temannya pasti bisa dikondisikan itu. Nah, cross check reference itu sebenarnya untuk memastikan bagaimana sih kandidat itu dalam hubungan di organisasinya. Bagaimana kandidat itu dalam berinteraksi. Bagaimana kandidat itu mengatasi suatu permasalahan. Jadi kita bisa mendapatkan perspektif lain. Nah, inilah merupakan salah satu bagian penting dalam proses rekrutmen tersebut. Sehingga kita bisa tahu sebenarnya apa yang dibutuhkan oleh perusahaan dan seperti apa yang dibutuhkan. Karena ternyata saya juga pernah punya ketemu pengalaman juga waktu saya melakukan cross check reference itu levelnya manajer. Ternyata dia bukan ngasih nama tuh atasannya, harusnya kan biasanya ngasih nama telepon atasan. Dia kasih sama temennya. Maksudnya begini, saya rekrut Pak Ganda, saya tanya Pak Ganda sebelumnya kerja di mana? Misalkan Pak Ganda sebelumnya kerja di Danamon, sekarang Pak Ganda misalkan kerja di Bank Mandiri. Saya tanya nih Pak Ganda waktu di Danamon, ternyata Pak Ganda ngasih ke saya tuh bukan nama atasannya, tapi ngasih temannya Pak Ganda. Pasti dia ngomongnya udah baik. Pasti udah dikondisikan. Pernah juga saya dapat kondisi seperti itu, bilang nih, kayaknya ada yang aneh kok. Masa iya orang bagus semua? Nah, mungkin semua orang bagus. Kalau saya tanya, masa sih nggak ada ini Pak? Nggak ada. Saya nggak ngeliat kekurangannya, orang itu bagus-bagus saja, fine-fine aja. Wah, kacau ini. Nah, kita harus punya intuisi juga. Kita harus punya feeling juga ketika kita melakukan rekrutmen. Karena kita sudah suka bermain di situ. Kenapa? Apakah ini salah? Nggak salah sebenarnya. Ini merupakan salah satu cara bagaimana kita memastikan bahwa kita memilih orang yang tepat. Kita memilih orang yang tepat, kita memilih orang yang benar-benar baik. Sehingga dia bisa mendorong, bisa mendukung produktivitas perusahaan. Hanya itu yang menjadi itu penting sebenarnya dalam proses rekrutmen itu. Oke, sini kita melihat bahwa ternyata rekrutmen itu sendiri itu banyak tipe loh. Pertama, ada disebut dengan internal recruitment. Kita tahu internal recruitment berarti ini kita mencari kandidat dari internal atau di dalam perusahaan. Artinya kita mencari dari karyawan-karyawan. Ini pernah terjadi waktu saya kerja dulu di Citibank. Citibank itu sebelum mereka mencari kandidat di luar, pasti mereka announce dulu di internal. Dibutuhkan posisi ini, gini, segala macam, tetap proses sama dengan interview. Tetap dengan interview. Hanya saja tidak ada proses psikotes, enggak, cuma interview saja. Citibank waktu saya kerja di Citibank tahun 97 waktu itu, sampai awal tahun 2000-an saya kerja di Citibank, Citibank sudah melakukan proses seperti itu, sudah menggunakan cross check reference, sudah menggunakan internal recruitment. Nah, waktu kemudian saya bekerja juga di perusahaan lain, di perusahaan hospitality juga menggunakan dengan internal recruitment. Karena ada sisi baiknya, karena kita sudah tahu karakter orang tersebut. Hanya saja sisi kurangnya adalah mungkin kita tidak akan mendapatkan semacam insight yang baru. Jadi orang ini adalah orang baru stok lama.
Kayaknya gitu. Tapi semua pasti ada plus minusnya. Kemudian ada juga disebut dengan retain recruitment. Kalau retain recruitment itu adalah rekrutmen dia menggunakan headhunter, cuma pembayaran di muka. Dibayarin dulu headhunternya, baru headhunter bekerja. Sedangkan kalau contingency recruiting, ini adalah mirip seperti retain recruitment, tapi dia lakukan pembayaran di belakang. Ini hanya sebatas teknisnya saja. Lalu ada juga disebut dengan staffing recruitment. Nah, staffing recruitment ini adalah menggunakan perusahaan alih daya. Jadi kalau misalkan kita nyari security, kita nyari driver, kita nyari office boy, kita menggunakan pihak ketiga, itu sebenarnya staffing recruiting. Kemudian ada juga disebut dengan outplacement recruiting. Ini ada sistem mutasi. Jadi maksudnya mutasi ini ada salah ketik. Dia dimutasi untuk di kota tertentu, tapi dia dikasih tunjangan. Nah, ini yang biasa dilakukan, perusahaan yang biasa melakukan ini adalah pertama itu perusahaan mining, ya kan, di-hire dari Jakarta untuk ditempatkan di kebun atau ditempatkan di tambang. Nah, yang mereka tempatkan di tambang ataupun di kebun itu apa namanya? Dikasih mereka itu tunjangan khusus, tunjangan kemahalan. Nah, outplacement recruiting itu biasanya kita menempatkan orang kantor untuk ditempatkan sementara di satu tempat untuk dia bisa mendevelop. Ketika dia sudah selesai, sudah mendevelop, organisasi di cabang atau di unit sudah beres, dia akan balik lagi ke Jakarta. Dia akan balik lagi ke kantor pusat. Dia akan balik lagi ke holding. Itu adalah outplacement recruiting. Kemudian ada juga disebutkan reverse recruiting. Kalau reverse ini, kalau perusahaan suka ngikut job fair. Ya, kalau suka ngikut job fair, ini disebut dengan reverse recruiting. Ya. Nah, tips untuk efektif atau tidaknya recruiting adalah kita merekrut karyawan dari internal perusahaan itu merupakan rekrutmen yang efektif sebenarnya. Look internally before externally. Jadi kita cari dulu dari dalam sebelum kita cari dari luar. Tapi ada juga nih pertanyaan, Pak, karyawan kami itu cuma 100, karyawan kami nggak begitu banyak, di bawah 100, di bawah 50. Kita nggak mungkin melakukan internal recruitment. Oke, kalau nggak bisa dilakukan, nggak apa-apa. Boleh melakukan secara externally. Ya kan? Hanya saja yang cara internal recruitment itu adalah cara yang bisa dikatakan sesuai dengan kondisi. Kondisi apa? Kondisi pada saat ini gitu loh. Ya, jadi kita butuhkan, oke kita ambil dari dalam, karena dalam ini mereka bisa untuk nge-boost productivity sebenarnya. Nah, kemudian juga reach out to passive candidates. Artinya gini, kita karyawan itu kita akan rekrut orang yang benar-benar pasif dalam artian dia nggak mencari pekerjaan. Itu yang disebut dengan sistem hijack. Reach out to passive candidates. Orang ini punya potensi, tapi dia nggak mau dia nge-apply di perusahaan lain karena mungkin dia merasa enjoy di perusahaan tersebut. Nah, ini saya juga pernah lakukan. Saya harus meyakinkan si kandidat itu mau bekerja. Waktu itu saya kerja di Hitachi. Jadi Hitachi itu waktu itu seingat saya kita lagi nyari GM Operation. GM Operation waktu itu. Saya dikasih reference sama CEO saya, Mr. Hendy, tolong dipanggil orang ini, katanya gitu. Saya panggil orang ini. Dia kaget. Untuk apa ya, Pak ya? Ya, kami lagi butuh nih Pak, GM Operation untuk perusahaan kami. Loh, saya lagi nggak nyari pekerjaan, Pak. Oke, Bapak tidak mencari pekerjaan, tapi kita menawarkan opportunity. Ada yang akan bisa Bapak dapatkan di sini. Nah, kalau reach out to passive candidates atau hijack ini nih, Bapak-Bapak, ini terus terang ini kita membutuhkan strategi yang tepat untuk meyakinkan orang yang nggak nyari pekerjaan bisa pindah ke perusahaan kita. Karena dia berada di posisi yang enjoy pada saat ini. Dia tidak mau dia keluar. Enggak, saya di sini nggak ada masalah. Bapak cari aja yang lain, Pak. Jangan ganggu-ganggu saya. Dan ternyata saya berhasil waktu itu menarik orang tersebut dari kompetitornya Hitachi waktu itu Kanjima. Saya tarik orang tersebut, tapi butuh proses yang cukup lama. Walaupun CEO saya bilang, kok lama benar? Ya lama lah saya bilang. Anda ngasih orang, ya kan, ngasih referensi, tapi orangnya sendiri sama sekali dia nggak nyari pekerjaan. Ini kan dibutuhkan effort untuk apa? Untuk kita bisa meyakinkan orang itu pindah ke perusahaan kita, dan itu bukan hal yang mudah gitu. Dibutuhkan strategi untuk meyakinkan. Nah, reach out to passive candidates itu benar-benar kita harus menggunakan strategi yang tepat. Dan harus seni rekrutmen yang harus kita kuasai sebenarnya.
bagaimana kita mempengaruhi orang tersebut untuk bisa pindah ke perusahaan kita. Dan itu nggak akan main-main, dibutuhkan effort yang luar biasa. Tips ketiga adalah hire the sure things. Ya, hire the sure things. Hire the sure things ini adalah maksudnya strategi atau tahapan rekrutmen yang kita lakukan itu sudah benar-benar tepat. Kita lakukan tepat. Jangan sampai kita nanti melakukan proses rekrutmen, cara kita tuh salah. Kalau cara kita salah, wah, ini akan bisa jadi permasalahan. Untuk itu, kita benar-benar memastikan bahwa proses rekrutmennya dilakukan, proses strategi yang sudah dibuat itu benar-benar sudah dipertimbangkan dengan baik. Sehingga kita mendapatkan benar-benar kandidat yang secara tepat. Itu tips paling mudah sebenarnya untuk melakukan rekrutmen secara efektif. Nah, selection interview ada 3 hal yang harus kita pahami. Ada tahap awal, tahap seleksi, dan juga tahap akhir. Tahap awal di sini adalah seleksi awal kandidat dilakukan melalui filter yang sudah ditetapkan. Apa menggunakan wawancara, atau menggunakan assessment, apakah juga ditambahin medical check-up, atau misalkan dengan presentation gitu kan. Kita harus tahu dulu tuh, itu tahap awal. Tahap seleksi, nah disinilah kita akan melihat setelah interview assessment dilakukan, kita akan melakukan evaluasi. Dan kita menentukan kandidat yang tepat, bukan kandidat yang pintar. Kita mendapatkan kandidat yang tepat. Kita harus tahu kandidat inilah yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Ini adalah kandidat yang tepat. Jangan sampai ternyata nanti kita salah. Karena kita sudah milih ini dari berbagai macam kandidat yang hanya kita pilih ini. Nah, ketika kita memilih aspek-aspek selain hasil daripada interview, hasil daripada assessment, ada aspek lainnya. Contohnya begini. Ini pun pernah saya lakukan waktu itu di Hitachi Infrastructure waktu saya kerja dulu. Waktu itu kami sedang mencari maintenance manager. Maintenance manager. Hasil interviewnya itu bagus. Bagus hasil interviewnya. Saya pun juga menginterview si kandidat itu juga. Wah, ini pas nih. Cuma kan karena waktu itu Hitachi punya punya tahapan selanjutnya adalah orang tersebut harus di assess dengan menggunakan alat tes, psychological test atau psikotes. Ternyata hasil psikotesnya itu jeblok, jelek banget. Orang itu tidak direkomendasikan. Orang ini tidak tepat menjadi seorang maintenance, orang ini begitulah gitu kan. Saya masih ingat waktu itu usernya, GM maintenance itu orang Jepang, dia bilang, how about this Mr. Handy? During our conversation through the interview, the candidate shown us the good character and the good teknik. Ternyata hasil daripada assessment-nya nggak sesuai nih, gimana nih Mr. Handy? Saya bilang, saya tidak bisa mengatakan bahwa orang ini bodoh, nggak bisa kita mengatakan itu. Saya akan bilang, give me a time, a second chance, saya minta kandidat itu ikut tes lagi deh. Pasti hasilnya berubah. Dan apa, Bapak-Bapak, ternyata benar dugaan saya berubah. Berubah. Jadi makanya saya bilang, psikotes, maaf, bukan saya mengecilkan psikotes. Psikotes itu, kalau orang udah tahu cara ngisinya, cara trik jawabannya seperti apa, hanya kita tidak mendapatkan secara objektif jadinya. Tapi ya sudahlah, kita tidak berdebat masalah itu. Dan benar ternyata hasil tes kedua setelah dia lakukan evaluasi, ternyata orang ini malah bagus. Orang ini malah bagus gitu. Artinya apa? Kita mendapatkan orang ini ternyata orang yang tepat untuk posisi tersebut. Nah, kemudian juga barulah kita masuk kepada tahap akhir. Tahap akhirnya di mana untuk hanya kita memberikan offering letter, dan ini adalah proses rekrutmen sudah dinyatakan belum selesai. Proses rekrutmen belum selesai loh. Walaupun si kandidat termasuk itu belum selesai. Kenapa belum selesai? Karena kita harus mengevaluasi 3 bulan nih. Dalam waktu 3 bulan, apakah dia capable atau tidak? Kalau dia di PKWTT, berarti selama probation bagus atau enggak. Makanya kita harus jaga nih.
Kalau ternyata fail di ini masa probation, ganti. Atau di PKWT, misalkan kontraknya itu nggak setahun, misalkan kontraknya itu 6 bulan gitu kan, atau 3 bulan kontrak udah gitu jadi PKWTT misalkan, 6 bulan kontrak udah gitu jadi PKWTT gitu kan, itu juga kita tetap kawal. Kapan posisi itu, kapan proses rekrutmen selesai? Setelah kandidat itu sudah diangkat sebagai karyawan, itu baru kita nyatakan selesai. Kenapa? Karena during the period probation time, probation period itu merupakan, itu sebenarnya itu waktu yang sangat krusial. Kenapa saya bilang waktu sangat krusial? Itu adalah kita harus menjaga benar-benar kandidat yang dipilih itu sudah tepat. Jangan sampai ternyata digagal di probation. Nah, ini jadi PR besar jadinya, malah nggak baik. Oke, langkah efektif yang paling tepat ketika kita melakukan seleksi, kita benar-benar harus menggali potensi daripada kandidat. Walaupun kita sudah menggunakan alat tes, kita tetap harus menggali sampai mana sih kemampuan orang tersebut. Sampai mana kompetensi si kandidat tersebut. Dan seperti apa skill daripada si kandidat. Sehingga kita ada gambaran, kandidat ini adalah sesuai dengan apa yang dipilih. Makanya tadi saya bilang bahwa dalam proses interview itu kadang orang suka tidak terlalu mendalam. Contohnya saya misalkan untuk manajer, saya pasti ngejar kalau manajer itu bagaimana leadership-nya. Bagaimana dia bisa mengelola tim itu secara baik. Dan juga daya nalarnya, daya berpikirnya, logika berpikirnya itu apakah benar-benar sudah baik atau tidak. Karena jangan sampai nanti ketika kita sudah mendapatkan kandidat itu, interview yang kita lakukan tidak terlalu dalam, tidak in-depth, akhirnya kandidatnya nggak sesuai dengan ekspektasi perusahaan. Ulang lagi tuh dari awal. Makanya kita suka lihat tuh, orang baru kok kita rekrut lagi ya. Enggak Pak, mau kita berhentiin Pak, probasinya gagal gitu. Biasa ngomong itu biasa banget tuh, saya suka dapat informasi seperti itu. Berarti apa? Si usernya benar-benar harus menggali orang tersebut. Loh, tapi kan ada rekrutmen, iya, ada HR. Loh, HR itu kan hanya rekrutmen awal. Dia hanya melihat dari sisi, bukan dari teknis kan, dia melihat dari sisi umumnya. Motivasinya bagaimana, karakternya bagaimana, attitude-nya seperti apa, pola pikirnya kayak gimana, gaya bekerja seperti apa, bagaimana dia membangun harmonisasi, HR ngeliatnya ke situ. Tapi kalau yang lainnya, secara teknis harusnya itu dari usernya itu yang benar-benar dia bisa mengeksplor kemampuan daripada si kandidat. Nih, objektif ataupun sasaran daripada seleksi interview adalah kita harus bisa mengevaluasi skill dan kompetensi. Makanya, user harus bisa menggali kompetensi ataupun skill dan juga skill daripada kandidat tersebut, sehingga kita bisa tahu apa sih yang menjadi kelebihan daripada si kandidat itu. Itu pertama. Yang kedua, ya kan? Yang kedua adalah bahwa kita harus tahu si kandidat ini, dia sebenarnya sesuai nggak dengan budaya perusahaan. Langkah ini pernah saya lakukan waktu saya kerja di Mahaka Media. Jadi waktu itu Pak Erick Thohir bilang sama saya, Pak Hendi, kalau kita cari kandidat, carilah yang mereka itu benar-benar sesuai dengan karakter budaya perusahaan kita. Jadi karakter budaya perusahaan itu adalah kreatif. Apakah si kandidat kreatif itu terdiri dari 7 kata dan ada turunannya? Apakah si kandidat ini punya kredibilitas? Bagaimana rasa tanggung jawab kandidat tersebut terhadap pekerjaan, terhadap tim, dan juga terhadap dirinya. Dan juga, apakah si kandidat itu punya nilai edukatif. Bagaimana mereka itu bisa sharing knowledge, bagaimana dia itu bisa melakukan inovasi, itu edukatif. Bagaimana si kandidat itu punya antusias yang tinggi terhadap pekerjaannya, terhadap karir, dan juga terhadap perusahaan. Bagaimana si kandidat itu bisa membangun teamwork, mendorong timnya itu bisa mencapai suatu hasil yang baik, supaya timnya itu bisa berjalan dengan baik. Kemudian juga, bagaimana si kandidat itu punya inovasi. Karena dia harusnya,
kreatif berpikir, dan juga dia bisa mendorong bagaimana supaya pekerjaan itu menjadi lebih baik lagi. Dan yang paling penting adalah apakah kandidat ini fokus? Fokus terhadap pekerjaan, fokus terhadap tim, fokus terhadap target, fokus terhadap tanggung jawab. Jadi kreatif itu kredibilitas, rasa tanggung jawab, edukatif, antusias, teamwork, inovatif, dan fokus. Jadi kita melihat si kandidat itu sesuai dengan budaya perusahaan atau tidak. Nah, ini nih yang paling penting nih, Bapak-bapak. Yang paling penting dalam proses interview adalah bagaimana mereka membangun komunikasi. Bagaimana mereka bisa membangun komunikasi? Karena mereka harus bisa membangun komunikasi yang baik. Interpersonal skill-nya juga dilihat. Karena suka jadi jebakan, komunikasinya nggak bagus ini orang. Coba kan kita ketemu, komunikasinya bagus. Kita harus tahu, apalagi dia seorang manajer. Dia harus bisa membangun komunikasi, karena dia harus bisa membangun kolaborasi, dia harus bisa membangun hubungan kerja yang baik. Dan yang terakhir ada dalam seleksi interview, adalah kita melihat si kandidat ini punya motivasi kuat nggak untuk memegang posisi ini. Si kandidat ini punya komitmen nggak untuk dia bisa mendorong produktivitas daripada perusahaan. Nah, dari 4 hal ini kita harus benar-benar buat dalam strategi rekrutmen kita. Kita seringkali melakukan proses rekrutmen adalah kita bertanya, sebutkan kelebihan dan kekurangan Anda. Itu pertanyaan klasik tuh. Cuma saya suka notes, saya suka catat, ngapain orang nanya kayak gitu kalau ternyata itu nggak dipakai pada saat nanti orang udah bekerja. Tuh. Kemudian juga kita bertanya mengenai achievement selama dia bekerja. Lalu kemudian juga selama dia bekerja, bagaimana sih profesionalisme dia bekerja. Kita explore di situ. Walaupun dia fresh graduate, kita bisa tahu sebenarnya anak ini profesional nggak. Kemudian kita juga bertanya bagaimana kita mengatasi kondisi yang dalam keadaan yang sangat pressure. Sangat pressure. Kondisi yang sangat tertekan. Kita harus ambil keputusan bagaimana nih kita menghadapi kondisi yang sangat pressure ini. Dijalanin atau enggak. Ini kemarin waktu pandemi kemarin kan banyak tuh perusahaan yang dalam kondisi yang high pressure situation. Kita mau jalan apa enggak nih? Kita mau berhenti atau enggak? Kita udah begini segala macam. Ya kan? Nah, itu kalau kita lihat bagaimana sih orang itu dia bisa mengatasi kondisi yang dalam kondisi yang tertekan. Dan juga kita harus bisa memastikan, memverifikasi kembali, memastikan kembali apakah yang disampaikan itu dia lakukan secara konsisten. Kadang kebanyakan saya suka nangkep ini kandidat ditanya, awalnya dia ngomong A, saya tanya lagi dia ngomongnya B. Saya bilang, lah, tadi Anda ngomongnya ini, terus Anda sekarang ngomongnya B, mana yang mesti dipegang, langsung biasa panik itu, karyawan itu udah panik, enggak Pak, maksudnya yang ini. Nah, saya bisa pastikan, ini ngada-ngada nih kandidat ini. Harusnya kalau dia punya konsistensi, dia punya komitmen, dia bisa menjawab pertanyaan itu dengan baik pula sebenarnya. Ya. Ini pertanyaan-pertanyaan klasik yang suka ditanyakan. Nah, kita masuk kepada tadi bagaimana sih strateginya, tadi bagaimana sih tipsnya. Sekarang kita masuk kepada konsep 7C dalam interview atau 7C. Nah, sebenarnya dengan menggunakan 7C ini kita menggunakan kecocokan si kandidat terhadap posisi tersebut. Dan kita dalam 7C ini kita lebih mengedepankan proses pendekatan interview secara komprehensif. Sehingga kita bisa mengidentifikasi kandidat tersebut. Misalkan begini, seorang rekrutmen manager, dia tidak akan mempekerjakan kandidat yang nggak disukai. Pasti dia nggak mau, dia akan mempekerjakan karyawan yang disukai. Walaupun punya kekurangan. Tapi dia udah suka, kan gini, saya nggak ngeklik Pak sama kandidat itu, nggak dapat chemistry-nya Pak. Ya kan? Walaupun mungkin si kandidat itu ada minusnya gitu, tapi dia akan pilih. Mungkin dia punya pilihan yang lain pula. Kenapa akhirnya dipilih? Karena dia sudah menerapkan 7C. Bahkan dia akan cari alasan supaya dia bisa dipekerjakan karyawannya kandidat yang tidak dipilih tersebut. Dan dia akan cari cara bagaimana kandidat terpilih itu tidak akan di-hire. Nih,
Inilah 7C. Kita akan berbicara kompeten, compatible, communicate, chemistry, confident, contribution, compensation. Ini 7C. Pertanyaan 7C pertama adalah, are you competent to hold the job? Anda kompeten nggak untuk posisi ini? Nah, kalau kita ditanya, kandidat ditanya, Anda kompeten atau tidak? Wah, saya pernah nanya kayak gitu, jungkir balik itu jawabnya, beginilah, begitu. Karena mungkin banyak juga orang nggak ngerti kompeten itu apa. Ya kan? Nah, mungkin Bapak-Bapak pernah kan nanya, apakah Anda kompeten di bidang ini? Kan kita suka nanya, itu merupakan bagian daripada 7C. Are you compatible with the culture of organization? Apakah Anda bisa beradaptasi, Anda bisa masuk kepada budaya perusahaan yang, kita punya budaya perusahaan seperti ini. Kadang-kadang kan banyak orang yang pakai budaya lama, justru budaya lamanya dibawa ke perusahaan yang sekarang itu, which is itu salah. Harusnya dia bisa nggak menerima dengan budaya yang ada di perusahaan. C ketiga, do you communicate well both verbally and writing? Banyak orang bisa berkomunikasi, tapi ketika dia menulis nggak bisa. Ya kan, banyak kan orang kayak gitu. Sebenarnya juga banyak nih. Dia jagonya bikin tulisan, dia kalau tulis email tuh bisa berpanjang-panjang dan kalimatnya tuh bagus, tidak menyakiti orang, tapi cukup menyentuh gitu kan. Tapi secara verbal kurang dia bicara. Ini pernah nih kejadian saya kerja di perusahaan ISO. Saya punya country manager, beliau itu jago banget secara adminnya jago banget. Tapi kalau ngomong, aduh belepotan. Jadi kita kalau meeting dengan beliau itu kan kita ada namanya monthly meeting, kita tuh suka dengar ya, ini sebenarnya nih country manager ngomongnya apa sih lompat-lompat. Saya coba cerna, oh maksudnya ini, kok lompatnya ke sini, kok jauh begini, udah begini dilompat lagi ke sini. Tapi dia dalam komunikasi menggunakan email, dia bagus. Nah, kita harus bisa mencari kandidat yang dia tuh bisa membangun komunikasi secara langsung ataupun dengan cara tulisan. Karena dua-duanya itu mendukung. Kemudian juga pertanyaan keempat, do you have chemistry with the hiring manager? Maksudnya adalah Anda apakah punya feeling atau punya intuisi kayaknya nih orang yang tepat. Karena nggak mudah loh kita bisa membangun intuisi untuk mendapatkan orang yang tepat. Kadang-kala kita suka terjebak dengan cantiknya email. Email tuh cantik-cantik loh sekarang. Apalagi sekarang perusahaan sudah menggunakan ATS, Application Tracking System. Ya kan perusahaan udah pakai Application Tracking System. Nah itu udah membuat orang itu menjadi lebih detail lagi melihat kemampuan orang tersebut. Oke. C yang kelima adalah, do you have confidence that you can do the job with excellence? Pertanyaannya simpel kan? Tapi kita memastikan, Anda yakin nggak? Anda bisa melakukan pekerjaan ini dengan baik. Anda yakin nggak? Anda akan mampu. Dia pasti akan bilang, oh saya yakin Pak, saya mampu. Benar nih. Tapi pas pada saat kerja, oh berbanding terbalik. Terus, will you make a measurable contribution? C yang keenam adalah, will you make a measurable contribution? Apakah Anda bisa berkontribusi dengan menggunakan ukuran-ukuran, dengan menggunakan parameter-parameter? Karena kalau kita menggunakan ukuran atau parameter, berarti ada target yang sudah dibuat. Mampu nggak kita mengisi target tersebut? Kemudian, are your compensation expectation in line with the budget? Maksudnya begini, kan kita suka nanya, ekspektasi salary Anda berapa? Dari situ kita akan bisa melihat sebenarnya orang ini sudah bisa menghitung dirinya, kemampuan dirinya atau belum. Dan juga kemampuan daripada perusahaan, karena menjadi penting bagi kedua pihak itu untuk bisa mengetahui bagaimana sih apakah budget ini sesuai dengan ekspektasi atau tidak. Atau sesuai dengan kualifikasi atau tidak. Ini pertanyaan konsep 7C interview. Jadi sekali lagi 7C itu adalah kompeten, compatible, communicate, chemistry, confidence, contribution, and compensation. Itu adalah konsep 7C. Yang tadi saya bilang mungkin kita pernah lakukan nih. Pernah kita tanya, cuma mungkin kita nggak aware, kita nggak sadar. Nah, ini yang disebut dengan konsep 7C. Konsep 7C kita bisa mendapatkan jawabannya benar-benar exactly apa yang dibutuhkan. Nah, assessing kandidat ini menjadi hal yang penting sebenarnya. Kita mengakses kandidat adalah kita melihat
Apakah yang akan mereka lakukan kalau mereka sudah menduduki posisi ini? Strategi apa yang Anda lakukan? Cara seperti apa yang Anda kerjakan untuk posisi yang Anda lamar? Kemudian juga kita tanya pertanyaan jebakan. Tolong ceritakan hal yang kurang baik menurut Anda di perusahaan Anda sebelumnya. Pasti kalau ditanya begini, ini pertanyaan jebakan nih. Orang nggak ada yang mau ngomong, kecuali dia udah benar kesal sama perusahaan sebelumnya, dia akan ngomong, oh perusahaan begini, 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 gitu kan. Tapi kalau ini strategi yang tepat, tolong dong ceritakan kekurangan dari perusahaan Anda sebelumnya itu apa. Karena begini, ini pertanyaan jebakan. Kalau dia ternyata pindah ke perusahaan yang dia, pasti akan jelekin juga perusahaan yang sama, gitu, perusahaan dikerja. Jangan pernah kita tuh mengotori tempat kita mencari makan, ya kan? Nah, tapi ini pertanyaan jebakan yang kita harus tanyakan. Maksudnya begini, apakah mereka mampu membangun komunikasi yang baik? Bagaimana menjelaskan perusahaan saya sebelum itu punya kekurangan di sini? Terus mungkin kita suka nggak aware kali ya. Coba kita lakukan, kita perhatiin deh sikap daripada si kandidat sebelum kita lakukan interview. Kita iseng-isengnya lihat ini kandidat seperti apa gitu. Saya suka tuh interaksi dengan, bukan interaksi ya, saya suka tuh ngetes gitu kan. Saya pura-pura, Pak, udah datang Pak kandidatnya. Oh ya? Iya Pak, bentar deh, jangan panggil dulu, saya pengen intip dulu nih orang gimana. Ketika saya lewat gitu kan, misalkan saya lewat lobi kantor gitu kan, misalkan saya pengen pergi ke toilet, saya lihat nih orang bagaimana, apakah dia ini tipe yang ramah, apakah dia yang humble, atau dia sama sekali tertutup. Kan banyak nih kan orang gitu, dilihatin, jadi siapa nih orang. Dari situ sebenarnya assessing the candidates, kita akan memberikan semacam figure daripada si kandidat tersebut. Orang ini kayak gimana? Dia mampu nggak melihat segala sesuatu secara objektif. Ya, assessment overview yang kita lakukan adalah bagaimana hard skill orang tersebut. Kemudian juga bagaimana kalau misalkan si kandidat itu dia melakukan pekerjaan. Kita nanya, contoh gimana sih Anda melakukan pekerjaan? Caranya seperti apa sih? Itu work sample. Kemudian juga kognitif. Kognitif ini lebih kepada overall aptitude. Secara konsep berpikirnya bagaimana? Kan ada orang berpikir secara numerik, secara angka, ada juga orang berpikir secara verbal. Ya, semua orang punya kelebihannya masing-masing. Dan juga kita akan melakukan motivation and interest. Ya kan, kita melihat dia sebenarnya ini motivasi dia bekerja ini kayak gimana sih? Ya kan? Cara dia akan bekerja itu kayak apa? Dan yang paling penting personality. Karakteristiknya bagaimana? Perilakunya sesuai nggak dengan budaya perusahaan? Jadi assessment overview yang dibutuhkan adalah hard skill-nya bagaimana, kemudian juga kognitifnya seperti apa, motivation dan juga personality. Kalau work sample itu cara kerjanya. Nah, ini adalah assessment overview yang dilakukan oleh apa? Oleh kita untuk melihat bagaimana sih si kandidat itu. Kualifikasi ataupun kemampuan daripada kandidat itu adalah seperti apa? Apakah kita melakukan assess integritas untuk melihat apa? Bagaimana sih integritas daripada si kandidat? Dia harus punya integriti loh. Karena ini sekarang kayaknya menjadi kewajiban deh. Integritas itu menjadi kewajiban sekarang. Ya kan? Begitu banyaknya kasus, begitu banyaknya masalah, perusahaan harus bisa membuat bahwa kita harus punya melihat, atau kita mesti melihat bagaimana integritas daripada si kandidat. Kita tanya sama dia, apa kata integritas bagi Anda? Pernah nggak Anda menerima konsekuensi karena melakukan hal yang benar? Maksudnya gimana? Karena dia menolak, karena ada risiko, hanya dikena suatu permasalahan. Ini pernah terjadi loh. Saya pernah mengalaminya, bukan saya pribadi, tapi ada di keluarga saya yang pernah mengalami. Kebetulan anggota ini, orang ini adalah integritasnya sangat tinggi, jujur, loyal, humble, dan benar-benar profesional. Tapi karena atasannya nggak suka ngeliatin orang ini terlalu lurus-lurus aja, akhirnya dikejahin orang ini. Kenalah orang ini, walaupun dia bukan melakukan, karena dituduh dia seperti itu, hanya menerima konsekuensi, turun jabatan orang ini. Orang ini turun jabatan, didemosi, padahal bukan dia melakukan. Atasannya melakukan,
Karena atasannya terlalu gerah dengan kejujuran orang ini, nggak bisa bermain. Ya kan? Terus, kita berani nggak mengakui kesalahan? Ini pun pernah saya lakukan ketika saya melakukan investigasi terhadap GM. Saya kasih GM itu, ini bukti-buktinya, ya kan? Ini dokumen-dokumennya, ini transaksinya, ini saksi-saksinya. Anda mau nggak? Silakan. Bagaimana melihat ini? Dan ternyata secara gentle si kandidat itu si orang itu dia mengakui, iya Pak, saya melakukan, saya salah, dan saya menerima konsekuensinya. Terus bagaimana cara kita tuh mengatasi kegagalan masa lalu? Orang kalau ditanya gitu dia bingung gimana cara jawabnya ya. Tapi itulah suatu strategi untuk melihat integritas orang ini, karena kita dalam melakukan assessment. Assessment itu menjadi penting untuk mendapatkan kandidat yang tepat. Kenapa assessment ini penting? Pertama adalah kita melihat apakah orang ini punya pemikiran yang kritis. Orang ini apakah benar-benar cerdas dalam berpikir dan juga adalah seorang pembelajar yang baik. Kemudian apakah kandidat ini dia bisa menjadi seorang leader? Apakah kandidat ini benar-benar dia bisa diandalkan untuk memegang posisi strategis? Lalu kemudian kandidat ini akan berusaha dia mengevaluasi. Makanya assessment itu menjadi yang dibutuhkan. Apakah dia seorang pekerja? Kemudian dia punya pemikiran tentang sasaran, apa yang akan dicapai, tentang target. Dan dia tidak terbatas dengan waktu, kan kadang ini sudah jam 5 pulang gitu. Tapi dia benar-benar bisa mengelola waktu. Emosionalnya apakah bisa dijaga? Dia bisa menghandle keadaan posisi yang sulit sekalipun. Apakah dia mampu bisa melakukan encourage? Nah, ini menjadi penting dalam proses asesmen kandidat. Karena pada intinya adalah, 7C yang tadi disampaikan itu adalah bagaimana kita bisa membuat suatu strategi untuk bisa mengidentifikasi kandidat yang tepat. Ini dimaksud dengan mastering the interview process. Strategies for identifying the perfect candidates itu merupakan hal yang mutlak supaya kita benar-benar bisa mendapatkan kandidat yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh perusahaan. Bapak-bapak, terima kasih sudah mengikuti pemaparan dari kami. Selanjutnya saya kembalikan ke Pak Ganda selaku moderator pada malam hari ini. Izin saya stop sharing terlebih dahulu. Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Oke, terima kasih Pak Edi. Silakan Pak Maulana, Pak Romi, atau Pak Billy, ada yang mau ditanyakan atau mau sharing, silakan. Ya, malam. Terima kasih untuk sesinya ya. Ya Pak Romi, selamat Pak. Ya, saya mau tanya tadi kan ada 7C. Nah, itu ada skrip pertanyaan-pertanyaan lagi kah di situ atau bagaimana ya? Enggak sih Pak, kita kembangkan aja Pak. Kalau dari 7C tadi, coba saya share lagi Pak ya. Enggak. Kita kembangkan aja nih Pak dari 7C ini Pak. Pertanyaannya kita kembangkan. Jadi dengan kompeten, compatible, communicate, chemistry, confident, contribution, compensation, kita bisa kembangkan sih Pak sesuai dengan kebutuhan. Jadi kita sebenarnya gini Pak, dengan menggunakan 7C ini yang tadi saya bilang, kita mungkin sudah pernah lakukan ya Pak ya, cuma mungkin kita nggak aware. Nah, bukan kita harus membuat suatu ini semacam list pertanyaan, tapi kita melihat dari misalkan ini. Apa yang Anda maksud dengan kompetensi? Apa yang Anda maksud dengan kemampuan bekerja? Bagaimana pemikiran Anda tentang bahwa kita harus melakukan pekerjaan itu dengan baik? Kita harus melakukan pekerjaan itu secara tepat. Bagaimana cara Anda bisa mengatakan, bisa melihat itu? Jadi kita bisa kembangkan sih Pak Tommy sebenarnya. Termasuk juga misalkan Anda tuh tipe yang seperti apa sih? Anda lebih suka menuliskah atau lebih ngomong langsung? Kalau orang secara umum, in generally, pasti mengatakan bahwa marketing itu sama sales itu modalnya cuma ngomong. Itu dulu. Itu dulu. Dulu tuh memang marketing atau sales itu ada modalnya cuma ngomong. Ya kan? Sales kan passing gitu kan. Tapi sekarang enggak. Tapi apakah mereka itu benar-benar
bukan hanya bisa ngomong, tapi juga mereka bisa membuat suatu strategi. Jadi kita bisa kembangkan tuh Pak dari 7C ini, ya kan? Misalkan pertanyaan yang cukup menjebak kalau menurut saya adalah, Anda seberapa yakin Anda bisa berkontribusi kepada perusahaan? Pasti mereka akan mengatakan, saya akan berkuasa secara sekuat tenaga, saya akan maksimal segala macam. Itu klasik Pak. Saya kalau jawaban seperti itu pasti saya akan tolak. Tapi jawaban yang kita butuhkan adalah, bagaimana Anda melihat prospek perusahaan ini ke depan? Dia berani mengungkapkan bahwa sisi baik perusahaan ini seperti ini, sisi kekurangan perusahaan seperti ini. Bukan kita jatuhin atau ngejelekin ya, bukan. Tapi kita harus bisa melihat, perusahaan ini punya kekurangan di sini, tapi juga ada suatu peluang yang bisa dikembangkan. Harus dibuatkan strategi seperti ini. Nah, nice answer, jawaban yang baik seperti itu akan memberikan semacam ini loh, apa namanya, pemahaman bagi si rekruter, oh ternyata orang ini bisa mengembangkan kondisi tersebut. Dia tidak hanya mengatakan perusahaan kami baik, tapi perusahaan kami juga punya kurang. Tapi ada suatu peluang yang bisa kita ambil terhadap kekurangan itu. Jadi si kandidat ini punya strategi bagaimana sih kekurangan itu kita bisa tutupi dengan kelebihannya. Dari 7C ini kita lebih kembangkan gitu loh Pak. Pertanyaan-pertanyaannya, dan juga kita lebih kembangkan lagi apa namanya, dari model pertanyaan ini. Misalkan di sini adalah, berapa gaji Anda minta? Ya bukan kita melihat bahwa dia akan pasang tinggi apa enggak, tapi kita melihatnya begini Pak. Yang tadi saya kasih contoh, HR Director tadi. Berapa sih Pak expected salary-nya? Semua itu ngomongnya adalah, ya dia seatas 90 juta Pak, karena HR Director. Jadi saya berpikirnya begini, ini orang, dia nggak paham terhadap bisnis. Dia nggak ngerti terhadap bisnis. Kenapa? Pola pikir dia kalau dia jadi direktur berarti gaji gede. Salah. Yang tadi saya bilang, waktu saya kan jadi wisata, saya punya 2 direktur utama saya gajinya 55 juta, direktur operasional saya gajinya 55 juta, sama gajinya. Gajinya emang cuma segitu, 55 juta. Apakah kita bisa mengatakan bahwa semua HR director itu gajinya harusnya di atas 90 juta? Artinya kan orang ini, kalau kita tanya, are you compensation expectation in line with the budget? Artinya, yang kita tangkap, yang kita capture adalah seberapa baik orang ini tahu tentang bisnis. Sehingga dari situ dia bisa mengidentifikasi bisnis yang perusahaan yang kita lamar itu seberapa besar sih, seberapa sehat sih, dan juga seberapa baik di organisasi tersebut. Jadi kita bisa kembangkan sih Pak. Pada intinya kita bisa kembangkan, kita bisa lebih modifikasi lagi pertanyaan-pertanyaannya. Seperti itu Pak Romi. Ya, jadi kita bisa kembangkan, nggak ada ini sih Pak, nggak ada list down. Tapi kita bisa kembangkan. Iya, ya. Oke. Kita Pak, saya mau tanya, biar lebih spesifik gini Pak. Ini kan ada poin yang nomor 2 ya, are you compatible with the culture? Nah, berarti sebelum interview kan si prospek ini kan dia belum tahu culture-nya kita, berarti harus dijelasin dulu kah? Apa seperti itu? Oke. Kemudian yang nomor sekalian Pak, nomor 4 kan ada chemistry. Nah, itu apakah dengan hiring manager ini artinya HRD-nya atau si user-nya, manajernya? Jadi bagaimana pertanyaan elaborasi kita tentang chemistry tadi ya? Dengan yang terakhir tadi satu kan Bapak bilang kompensasi lain dengan budgetnya, berarti ditanya dulu, tapi apakah kita boleh jelaskan, oh budget kita harusnya cuma misalkan dia minta 15, kita bilang budgetnya cuma 10, kita harus bilang budgetnya, apakah ini pertanyaan terakhir itu mengenai kompensasi itu ke situ kah atau bagaimana Pak? Itu masih yang lebih spesifik itu. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Oke. Are you compatible with the culture of organization? Apakah kita sampaikan kita punya budaya seperti ini? Itu satu. Apakah dia harus tahu dulu tentang budaya? Sebenarnya tadi saya udah kasih contoh sih Pak. Gini, waktu saya kan jadi Mahaka Media, corporate culture kami adalah waktu itu adalah kreatif Pak. Kreatif itu adalah kreativitas, kredibilitas, rasa tanggung jawab, edukatif, antusias, teamwork, inovatif, dan fokus. Bukan kita bertanya apakah orang ini dia kreatif atau tidak dengan kata-kata tadi, dengan turunannya. Tapi kita melihat, selama proses interview, pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan, apakah dia memenuhi unsur kreatif tersebut, Pak?
Dia memenuhi unsur kreatif tersebut atau tidak. Oke. Itu adalah sebenarnya kompatibel itu bukan untuk di ranah kita, Pak, bukan untuk di mereka. Jadi kita melihat sebenarnya ketika kita melakukan interview, ini orang kompatibel nggak dengan culture perusahaan kita? Kredibilitasnya bagaimana? Rasa tanggung jawabnya bagaimana? Dia punya sisi edukatif atau tidak? Dia punya antusias atau tidak? Dia punya teamwork yang baik atau tidak? Dia punya inovasi atau tidak? Dia fokus atau tidak? Jadi dari kata kreatif itu kita bisa menjabarkan, oh ternyata orang ini nggak kompatibel. Bukan kita bertanya. Kemudian, do you have chemistry with the hiring manager? Yang dimaksud adalah hiring manager tentu user, Pak. Maksudnya kita melihat bahwa kita bertanya, bagaimana Anda punya seorang manajer atau seorang atasan yang katakanlah atasan Anda itu sih orangnya adalah orang yang benar-benar tertutup, pelit bicara, dan juga orangnya sangat pressure. Nah, yang dimaksud do you have chemistry with the hiring manager adalah bagaimana dia bisa menghadapi kondisi seperti itu. Kalau dia bisa menghadapi kondisi seperti itu, berarti dia bisa membangun chemistry dengan usernya, Pak. Ya kan? Dia bisa membangun chemistry dengan usernya. Nah, jadi ketika kita melihat bagaimana cara Anda menghadapi atasan yang bisa dikatakan atasan Anda itu orang yang benar-benar tidak bisa menghargai anak buahnya. Atau bagaimana cara Anda menghadapi atasan yang pengen kerjanya cepat. Atau atasannya highly demand. Ya kan? Dari situ kita bisa explore orang ini bagaimana dia cara menghadapi kalau dia berhadapan dengan atasan yang under pressure, bagaimana cara menghadapi atasan yang pendiam, bagaimana menghadapi atasan yang speed-nya kencang banget, bagaimana punya atasan yang suasananya gampang berubah. Kan orang-orang kan karakternya beda-beda. Jadi pertanyaan yang kita ajukan untuk berkaitan dengan chemistry. Lalu kemudian, are your compensation expectation in line with the budget? Yang dimaksud adalah tadi, Pak, sebenarnya. Bukan kita itu, ekspektasi Anda berapa? Ekspektasi kami adalah 15 juta, Pak. Oh, budget kita cuma 10 juta. Maaf. Jangan pernah kita ngasih tahu budget kita kepada si kandidat. Kenapa? Itu akan menjadikan semacam catatan bagi si kandidat itu. Dia akan ngomong sama orang lain. Jangan apply ke perusahaan itu, gajinya cuma 10 juta. Secara nggak langsung itu jadi bumerang, Pak, bagi perusahaan. Dulu saya seperti itu, Pak. Tapi ternyata cara itu salah. Cara itu salah. Kita nggak terima si kandidat itu, dia ngomong. Terus ada orang yang ngelamar ke perusahaan kita nih. Dia mau di situ. Pak Hendi kemarin katanya ngelamar ke perusahaan A ya? Nggak jadi ya perusahaan A. Kenapa Pak Hendi? Nah, gajinya cuma 10 juta, malas saya. Nah, akhirnya kita nggak dapatkan itu. Akhirnya menjadi apa? Bumerang. Jadi yang dimaksud adalah, are your compensation expectation in line with the budget adalah seberapa mereka itu bisa menilai diri mereka itu terhadap pekerjaan, terhadap kualifikasi, terhadap pengalaman, terhadap kompetensi, dan juga terhadap skill-nya mereka. Misalkan orang bertanya sama saya, Pak Hendi, gaji yang Bapak butuhkan, gaji yang Bapak minta berapa? Saya mulai menghitung dong, dengan pengalaman saya, dengan kemampuan saya, dengan kualifikasi saya yang saya ketahui, kemudian saya lihat juga beban kerjanya sangat tinggi, resiko juga tinggi, pasti saya minta angka tinggi pula. Walaupun perusahaan itu juga punya budget gitu kan. Budget itu kan hanya sebatas ini aja, sebatas apa? Sebatas pegangan. Supaya apa yang sudah dianggarkan itu nggak terlalu melenceng kemana-mana. Jadi kembali lagi pertanyaan dari seperti itu, Pak Romi, bahwa ketika kita berbicara mengenai compatible with the culture organization, yang kita lihat adalah dia sesuai nggak dengan budaya perusahaan kita orang ini. Karena setiap perusahaan kan budaya perusahaannya kan berbeda-beda kan. Kita tahu BUMN akhlak, amanah, kompeten, harmoni, loyal, adaptif, kolaboratif. Orang ini amanah atau tidak? Kandidat ini loyal atau tidak? Kandidat ini kompeten atau tidak? Kandidat ini bisa membangun harmonisasi nggak? Si kandidat ini adaptif nggak dengan organisasi? Dia mampu beradaptasi dengan cepat nggak terhadap perubahan? Dan juga dia bisa membangun kolaborasi nggak? Itu compatible with the culture organization contohnya. Kalau chemistry dengan hiring manager yang tadi saya sampaikan adalah, itu tadi Pak, bagaimana cara Anda menghadapi atasan yang seperti ini? Bagaimana cara bisa membangun hubungan yang baik dengan atasan yang punya pola pikir yang bisa dikatakan old fashion gitu. Jadi seperti itu Pak. Bukan kita bertanya, tapi kita dari kompeten, compatible, communicate, chemistry, confident, contribution, dan compensation, kita
akan mengembangkan pertanyaan kita. Pertanyaan kita lebih perluas lagi, tetap relevan dengan 7C ini. Gitu Pak Romi. Oke. Siap Pak, jelas ya. Thank you Pak. Thank you jelas. Sama-sama Pak Romi. Pak, foto dulu kali ya Pak Ganda. Oh iya, Foto siap. belum kan, belum foto. Oke. Yuk. Wah, ini dua pesertanya hilang ini, sinyalnya kali ya. Oh iya, Pak Maulana keluar ya. Iya. Ya, udah kita foto-foto. Oke, 1, 2, 3. Siap. Oke Pak, silakan Pak. Oke, ada pertanyaan lagi dari Pak Romi sebelum kita akhiri Pak? Sudah Pak, jelas. Thank you Pak. Thank you Ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, izin kita akhiri untuk webinar Getting the Right Talents by 7C Technique Recruitment. Semoga yang disampaikan bisa bermanfaat bagi Bapak-Bapak, bagi Pak Billy dan juga Pak Romi. Mungkin nanti kita bisa diskusi, kalau ada pertanyaan kita bisa diskusi, open discussion Pak di grup atau bisa japri saya. Tetap jaga kesehatan Bapak-Bapak semua. Terima kasih, selamat malam. Ya, selamat malam Pak Andi, Pak Billy, Ya, selamat malam. Terima kasih Pak. Romi.